Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Sehat ya? Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberikan kenikmatan sehat walafiat, sehingga kita masih bisa menjalankan rutinitas kita sehari-hari, yaitu belajar dan mengajar. Alhamdulillah, perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok 18, mata kuliah desain grafis, kelas matematika 7E, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini kami akan mempresentasikan salah satu materi yang akan dibuat untuk menjadi konten kreator ataupun pembuatan video presentasi, yaitu tentang materi aritmatika sosial. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok 18 beranggotakan 4 orang dengan saya sendiri, Ade Hadiana, dan juga rekan saya Bahari Iqbal, dan juga rekan saya Azril Nur Wahyu, dan juga satu lagi rekan saya yaitu Regina. Di sini kami akan membagi beberapa materi dari video yang akan kami tampilkan. Yang pertama yaitu materi tentang aritmatika sosial yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang materi pajak. Lalu video yang kedua akan disampaikan oleh rekan saya yaitu saudari Regina yang akan membahas materi tentang diskon. Lalu yang ketiga akan dibahas oleh rekan saya yaitu saudara Bahari Iqbal yang akan mempresentasikan materi tentang bruto dan neto. Tidak usah menunggu lama-lama lagi, mari kita bahas materi yang pertama, yaitu tentang materi pajak yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Langsung saja kita masuk ke file tentang pembahasan aritmatika sosial, yaitu tentang materi pajak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini video yang pertama dari saya sendiri, Ade Diana, akan menjelaskan yaitu materi tentang aritmatika sosial dalam subbab pokok pembahasan, yaitu tentang materi pajak. Nah, pasti dong kita sendiri pernah mendengar apa itu tentang pajak. Baik itu pajak tentang kendaraan, pajak tentang bangunan, pajak tentang tanah, semuanya yang berkaitan dengan negara itu pasti terkena dengan pajak. Nah, semakin penasaran, mari kita bahas satu persatu tentang pajak. Tentang materi pajak. Dalam materi pajak ini, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian pajak. Apa sih yang dimaksud dengan pajak? Nah, nanti kita akan bahas pada poin yang pertama, yaitu tentang pengertian pajak. Lalu yang kedua ada fungsi pajak. Nah, setelah kita mengerti ataupun memahami tentang apa itu pajak, nah lalu pajak ini kita akan fungsikan untuk apa? Pajak ini berfungsi untuk apa tentang di dalam negara itu sendiri. Nah, yang ketiga, setelah kita membahas ataupun memahami tentang fungsi pajak, lalu kita akan membahas tentang jenis-jenis pajak. Jadi pajak itu dibagi menjadi beberapa poin, sehingga dari jenis pajak ini kita mengetahui pajak ini itu berguna untuk ini dan pajak ini berguna untuk ini. Nanti akan dibagi penjabarannya pada poin ketiga, yaitu tentang jenis-jenis pajak. Nah, setelah kita mempelajari tentang jenis pajak,
Nah, langkah baiknya kita harus memahami tentang contoh menghitung pajak itu sendiri. Semakin penasaran, mari kita lanjut materinya, yaitu tentang materi yang pertama tentang pengertian pajak. Pengertian pajak. Pengertian pajak sendiri yaitu suatu kewajiban dari warga negara untuk menyerahkan sebagian kekayaannya kepada negara menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah itu sendiri, tetapi tanpa mendapat jasa balik dari negara secara langsung. Dan hasil dari pajak ini digunakan untuk kesejahteraan umum. Nah, kita garis bawahi tentang tetapi tanpa mendapat jasa balik dari negara secara langsung. Nah, dalam pengertian pajak ini, kita sebagai warga negara itu wajib menyerahkan sebagian kekayaannya kita kepada negara menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Contohlah kita membeli sebuah barang, itu dikenakan sebuah pajak. Nah, pajak ini kita tidak rasakan secara langsung manfaatnya, tetapi manfaatnya akan dirasakan secara umum dan akan dipergunakan untuk kepentingan umum seperti itu. Lanjut ke poin yang kedua tentang fungsi pajak. Apa sih fungsi pajak itu? Fungsi pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Nah, adapun uraian fungsi pajak adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi anggaran atau dalam bahasa Inggris budgetier. Lalu yang kedua ada fungsi mengatur atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu regularian. Lalu ada fungsi stabilitas. Yang terakhir ada fungsi redistribusi pendapatan. Nah, lanjut ke jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak ini pengolahannya pajak berdasarkan pemungutannya di Indonesia yaitu dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan pajak pusat dan berdasarkan pajak daerah. Jadi dalam penggolongannya ataupun pengelompokannya, pajak ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada pajak pusat yang diurus ataupun di bawah naungan pemerintah negara langsung, pemerintah pusat langsung, dan juga ada pajak daerah yang di bawah kekuasaan dengan pajak daerah. Lanjut tentang pembagian pajak pusat. Perbedaan dengan pajak pusat dengan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, yaitu Kementerian Keuangan secara langsung. Seperti tadi yang telah saya sampaikan, yaitu pada pembagian ataupun jenis-jenis pajak pada pembahasan ataupun slide yang sebelumnya, yaitu pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yaitu di bawah naungan pemerintahan pusat langsung. Yang dijelaskan pada slide ini yaitu dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, yaitu di bawah naungan Kementerian Keuangan secara langsung. Nah, lalu bedanya dengan pajak daerah itu apa? Nah, sedangkan pajak daerah kita bisa lihat pada slide selanjutnya. Pajak daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah atau Perda pemerintah daerah atau Pemda pemerintah daerah.
baik di tingkat provinsi maupun kota atau kabupaten untuk pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, yaitu akan dilaksanakan di kantor dinas pendapatan daerah atau kantor sejenisnya yang dibawahi oleh pemerintah daerah setempat. Nah, jadi perbedaan antara pajak pusat dan pajak daerah, pajak pusat yaitu dikelola langsung oleh Direktorat Jenderal di bawah naungan Kementerian Keuangan secara langsung. Nah, berbeda dengan pajak daerah, ini dikelola oleh Pemda, yaitu pemerintah daerah, baik itu pada tingkat provinsi, kota ataupun kabupaten. Nah, yang pengadministrasinya itu berhubungan dengan pajak daerah dan dilaksanakan ataupun dibayarkan dan ditunaikan di kantor dinas pendapatan daerah sejenisnya, yaitu pada tingkat provinsi di kantor dinas pendapatan provinsi ataupun di kota atau kabupaten kita bisa laksanakan pada kantor dinas pendapatan kota ataupun kabupaten. Selanjutnya terakhir yaitu tentang contoh menghitung pajak. Nah, diberikan sebuah permasalahan yaitu pegawai tetap dari perusahaan swasta atau pegawai negeri dikenakan pajak penghasilan yaitu dengan kena pajaknya yang disebut dengan pajak penghasilan atau PPh. PPh adalah pajak penghasilan yang dikenakan oleh para pegawai ataupun karyawan pada posisi ataupun bidang yang sedang dikerjakan, baik itu di sebuah perusahaan, negeri, ataupun swasta. Nah, apabila kita berbelanja di sebuah dealer, ataupun di sebuah grosir, ataupun di toko swalayan, ecer, ataupun tempat lainnya, maka terdapat barang-barang yang harganya ditambah dengan pajak yang disebut dengan pajak pertambahan nilai. Seperti tadi slide yang ataupun awal pembukaan telah saya jelaskan, yaitu tentang pajak semua yang berkaitan ataupun dengan material ataupun dengan kendara ataupun dengan bangunan itu pasti dikenakan pajak. Nah, dalam contoh ini seseorang berbelanja di sebuah dealer ataupun berbelanja di sebuah grosir ataupun berbelanja di sebuah toko swalayan itu dikenakan tambahan pajak yang dinamakan dengan pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, contoh seorang ibu mendapat gaji sebulan sebesar Rp 1 juta rupiah dengan penghasilan tidak kena pajak yaitu sebesar Rp400.000. Nah, jika besar pajak penghasilannya atau PPh-nya adalah 10%, berapakah gaji yang akan diterima oleh ibu tersebut? Kita bahas adalah kita kelompokkan dari keterangan-keterangan pada soal yang sudah tertera. Nah, seorang ibu mendapatkan gaji sebulan sebesar Rp 1 juta dengan penghasilan tidak kena pajaknya yaitu Rp 400.000 dan besar pajak penghasilannya yaitu 10%. Nah, dari contoh soal yang di sini. Nah, pembahasan kali ini yaitu besar penghasilan. Kita lihat pada contoh soal, pada soal yang dipermasalahkan yaitu keterangannya penghasilannya yaitu dari seorang ibu ini adalah 1 juta. Maka dari 1 juta rupiah ini kita masukkan pada keterangan besar penghasilan yaitu 1 juta rupiah. Lalu penghasilan tidak kena pajaknya seorang ibu ini dikenakan penghasilan tidak kena pajaknya yaitu Rp400.000. Maka kita masukkan pada keterangan di sini yaitu tidak kena pajak Rp 400.000. Lalu kita jumlah dari
pendapatan gaji seorang ibu selama sebulan yaitu sebesar Rp 1 juta, kita kurangi dengan penghasilan tidak kena pajaknya, yaitu Rp400.000 tersebut. Nah, penghasilan kena pajak karena kenapa harus dikurangi? Untuk mencari data tentang nilai kena pajaknya itu sendiri. Sehingga Rp1 juta ataupun gaji selama ibu sebulan ini dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak yaitu sebesar Rp400.000. Maka dihasilkan nilai ataupun angka yaitu Rp600.000. Nah, lalu ada satu keterangan lagi yang belum dihitung yaitu besar pajak penghasilan atau PPh-nya yaitu sebesar 10%. Nah, sehingga untuk mencari besar pajak penghasilan, kita masukkan rumus 10% dikali dengan hasil pengurangan dari besar penghasilan dan penghasilan tidak kena pajak ini yang kita buat keterangannya dengan tulisan penghasilan kena pajak yang hasilnya adalah 600.000, maka kita jumlahkan dari 10% besar pajak penghasilan ibu kita kalikan dengan Rp600.000 yaitu tentang penghasilan kena pajak. Maka dari penjumlahan ini kita dapati Rp60.000 untuk besar pajak penghasilan ibu. Nah, jadi semuanya ditotal. Besar gaji yang diterima ibu tersebut selama 1 bulan, karena 1 juta ini masih kotor, belum bersih. Karena ini belum ada pengurangan tentang pajak PPh yang 10% tadi. Sehingga besar pajak penghasilan ataupun PPh setelah dihitung-hitung ataupun dijumlah dari 10% dikali dengan Rp600.000. Rp600.000 ini adalah penghasilan kena pajaknya. Penghasilan kena pajak ini adalah pengurangan dari besar penghasilan dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak sehingga dihasilkan Rp600.000. Nah, sehingga dari total ini 10% dikali Rp600.000 kita dapati Rp60.000. Nah, besar gaji yang diterima ibu tersebut yaitu kita kurangi total keseluruhan gaji ibu selama 1 bulan yaitu 1 juta dikurangi dengan besar pajak penghasilan yang telah kita jumlah tadi yang hasilnya adalah Rp60.000. Sehingga Rp1 juta dikurangi Rp60.000 maka kita mendapatkan nilai Rp940.000. Nah, nilai Rp940.000 ini sudah termasuk dengan pajak penghasilan. Sehingga Rp940.000 ini adalah uang bersih yang diterima ibu selama bekerja di sebuah perusahaan yang hasilnya itu didapatkan ibu selama 1 bulan bersih. Oke. Terima kasih. Mungkin cukup dari saya materi tentang aritmatika sosial yaitu tentang pembahasan pajak. Seterusnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu saudari Regina tentang pembahasan diskon. Materi selanjutnya yaitu tentang diskon. Yang akan kita bahas yaitu definisi diskon, rumus diskon, contoh soal diskon, dan ada juga latihan soal diskon. Kita langsung saja ke definisi diskon. Apa itu diskon? Diskon atau rabat merupakan pengurangan harga yang diberikan kepada pembeli dengan ketentuan syarat serta waktu tertentu. Semakin besar persen diskon, maka semakin besar pula potongan harga yang diberikan kepada pembeli, sehingga dapat lebih hemat dibandingkan dengan harga sebelum diskon.
Pengertian diskon dengan harga diskon tidaklah sama, di mana diskon itu potongan atau pengurangan harga, sedangkan harga diskon adalah harga barang setelah mendapatkan potongan harga. Kita masuk ke rumus diskon. Rumus diskon itu ada 3. Rumus diskon yang pertama, diskon sama dengan persen diskon dikali harga barang awal. Kemudian, harga barang akhir atau harga jualnya sama dengan harga barang awal dikurangi diskon. Rumus diskon yang kedua, harga barang akhir sama dengan 100% dikurangi persen diskon dikali harga awal. Kemudian rumus diskon ganda, diskon 1 sama dengan persen diskon 1 dikali harga barang awal. Karena harga barang akhirnya sama dengan 100% dikurangi persen diskon 2 dikali diskon 1. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, outfit Korean di mall dijual dengan harga 350.000. Kemudian outfit tersebut memiliki diskon sebesar 25%. Berapakah biaya yang harus dibayarkan di kasir? Nah, untuk soal yang pertama, itu akan kita selesaikan dengan rumus diskon yang pertama. Diskon sama dengan 25% dikali 350.000 sama dengan 87.500. Harga barang akhirnya sama dengan 350.000 dikurangi 87.500 sama dengan 262.500. Jadi, biaya yang harus dibayarkan untuk membeli outfit Korean adalah 262.500. Soal yang kedua, tas dibanderol dengan harga 420.000. Ternyata ada diskon sebesar 35% untuk pembelian tas. Berapakah harga yang harus dibayarkan untuk membeli tas tersebut? Nah, untuk soal yang nomor 2 itu akan diselesaikan dengan rumus diskon yang kedua. Harga barang akhir sama dengan 100% dikurangi 35% dikali 420.000 sama dengan 65% dikali 420.000 sama dengan 273.000. Jadi harga yang harus dibayarkan adalah 273.000. Untuk soal yang ketiga, sepatu dengan harga 600.000 didiskon 50% plus 15%. Berapakah harga yang harus dibayarkan? Nah, untuk soal yang nomor 3 ini kita menggunakan rumus diskon ganda. Diskon pertama sama dengan 50% dikali 600.000 sama dengan 300.000. Kemudian harga barang akhirnya sama dengan 100% dikurangi 15% dikali 300.000 sama dengan 85% dikali 300.000 sama dengan 255.000. Jadi harga yang harus dibayarkan untuk membeli sepatu adalah 255.000. Nah, di sini ada latihan soalnya. Soalnya ada 5 soal. Soal yang pertama, Ani membeli sebuah baju di toko Makmur Jaya seharga 80.000. Namun, toko tersebut tengah berbagi diskon sebesar 30% untuk setiap pembelian. Jadi, berapakah jumlah uang yang harus dibayar Ani? Soal yang kedua, sebuah toko memberikan diskon 20% untuk pembelian 2 baju dan 15% untuk pembelian 3 celana. Kita membeli 2 buah baju seharga 200.000 dan 3 buah celana seharga 210.000 yang belum dipotong diskon. Tentukan jumlah uang yang harus dibayarkan untuk semua barang yang dibeli oleh Ita setelah mendapatkan diskon. Soal yang ketiga, Widya membeli sebuah jam tangan. Harga jam tangan tersebut sebesar 450.000, tetapi Widya hanya perlu membayar sebesar 382.500. Jadi berapakah persen diskon yang didapatkan Widya? Soal yang keempat, Rini membeli helm di pasar yang tengah mendapat diskon 15% seharga 238.000. Berapakah harga helm sebelum diskon? Dan soal yang terakhir, sebuah handphone dijual harga 3 juta, kemudian mendapat diskon 40% plus 30%. Berapakah harga handphone setelah mendapat diskon? Nah, itu adalah latihan soal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan membahas apa itu aritmatika sosial bagian bruto, neto, dan tara. Nah, pokok bahasan pada pembahasan kali ini tentunya kita akan membahas seputar bruto dan contohnya, neto dan contohnya, serta tara dan contohnya. Nah, coba perhatikan gambar berikut.
Pada gambar tersebut, anggap saja itu gambar beras ya, kawan-kawan. Nah, di sana tertulis bruto 52 kg, neto 50 kg, serta tara 2 kg. Nah, coba menurut kalian, apa sih arti dari tulisan-tulisan pada beras tersebut? Kalau masih bingung, ayo kita bahas bareng-bareng. Yang pertama, kita akan membahas apa itu bruto. Coba perhatikan gambar berikut. Itu ada gambar keripik kentang beserta kemasannya. Nah, kenapa bruto digambarkan keripik kentang beserta kemasannya? Karena secara definisi bahwa bruto itu dikenal sebagai berat produk, dilihat dari berat produk itu sendiri beserta kemasannya itu sendiri. Jadi kita kalau misalkan kita timbang suatu produk, nah produk itu ditimbang beserta isinya dan kemasannya. Rumus bruto tersendiri yaitu neto ditambah tara. Neto itu adalah berat bersih, serta tara itu berat dari kemasan. Ayo kita bahas contoh soalnya ya. Nah, contoh soal tertulis penjual mendistribusikan barang ke Jakarta dengan berat produknya 200 kg. Itu berat bersihnya. Nah, jika berat kemasannya tidak dihitung, artinya taranya 0 ya, tidak dihitung ke dalam biaya distribusi, maka berapa berat kotor produk yang dihitung untuk total biaya distribusi? Nah, kita jawab ya. Yang pertama diketahui terlebih dahulu, itu netonya 200 kg. Yang kedua taranya 0 kg karena tidak dihitung ya dalam biaya distribusi. Maka yang ditanyakan bruto. Bruto itu rumusnya neto ditambah tara. Nah, bruto berarti 200 ditambah 0 sama dengan 200 kg. Artinya bruto itu sama dengan neto dalam kasus contoh soal kali ini. Karena taranya tidak dihitung. Lanjut yang kedua yaitu neto. Nah, lihat ya, beda dari gambar bruto tadi. Tadi ada bruto ada yang namanya kemasan. Sekarang neto tidak ada kemasannya. Terlihat keripiknya saja. Sehingga dikenal sebagai berat bersih dari suatu produk atau berat produk tanpa kemasan. Rumusnya neto sama dengan bruto dikurangi tara. Nah, contoh soal ya. Diketahui berat keseluruhan produk dari keripik singkong merek Bos adalah 780 gram per kemasannya. Jika berat dari kemasan tersebut adalah 200 gram, berapakah neto dari produk tersebut? Oke, yang diketahui tadi yang pertama berat keseluruhan ya, berarti brutonya 780 kg 780 gram dan berat kemasannya atau taranya 200 gram. Sehingga yang dicarinya itu neto. Neto itu rumusnya bruto dikurangi tara. Sehingga tinggal kurangi saja 780 dikurangi 200 gram sama dengan 580 gram. Nah, itulah netonya. Oke, lanjut pembahasan yang ketiga yaitu tara. Nah, lihat ya. Tara itu digambarkan sebagai kemasannya saja gitu. Kemasan dari keripik pisang Arjuna. Nah, seperti itu ya. Maka dapat kita simpulkan bahwa tara itu dikenal sebagai berat produk dilihat dari berat kemasannya saja ya kawan-kawan. Sehingga rumusnya yaitu tara sama dengan bruto dikurangi neto. Nah, ini contoh soalnya ya. Gampang kayak tadi. Diketahui berat seluruh produk dari keripik singkong merek Bos adalah 780 gram. Ini soalnya kayak tadi, cuma beda dikit. Jika berat bersih produk tersebut adalah 580 gram, berapa tara dari produk tersebut? Nah, ini diketahuinya bruto 780 gram serta netonya 580 gram. Sehingga taranya itu dengan rumus bruto dikurangi neto 780 dikurangi 580 sama dengan 200 gram. Nah, itulah berat dari kemasan keripik singkong merek Bos. Nah, mungkin pembahasan dari aritmatika sosial bagian bruto, neto, dan tara cukup sampai di sini. Nah, untuk menguji seberapa jauh pemahaman kalian tentang sesi pembelajaran kali ini, ayo kita coba latihan soal berikut ini. Nah, pada pabrik keripik pisang mendata berat total dari satu karton keripik yang telah dikemas seberat
kg. Jika satu karton berisi 12 produk dan setiap kemasan memiliki berat 0,0 kg, coba tentukan berapakah bruto dari produk tersebut. Yang kedua, berapakah tara dari produk tersebut. Dan yang ketiga, berapakah neto dari produk tersebut. Nah, silakan kalian coba selesaikan latihan soal kali ini. Untuk pembahasannya sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.